Pernah ngerasa nggak sih, udah kerja mati-matian, tapi kok kayaknya kondisi keuangan tuh gini-gini aja? Mungkin tanpa sadar ada kebiasaan toksik yang ngehalangin kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar abis kebiasaan-kebiasaan itu. Yuk, kita coba jujur-jujuran sama kondisi keuangan kita sendiri. Oke, coba dibayangin sebentar. Tiba-tiba, kling, ada 5 miliar rupiah masuk ke rekening kamu. Hal pertama yang kepikiran apa coba? Jujur deh. Kalau kamu kayak kebanyakan orang, pikiran pertama itu mungkin bukan soal investasi, tapi soal upgrade. Mobil baru, rumah lebih gede. Nah, justru dari sinilah semua masalahnya berawal. Dan sekarang, kita balik ke realita. Lupain dulu deh mimpi 5 miliarnya. Ada satu fakta yang jujur ya, agak nonjok. Ternyata 69% dari kita di Indonesia itu punya tabungan di bawah 100 juta rupiah. Angka ini bukan cuma statistik loh, ini adalah cerminan dari masalah yang jauh lebih dalam yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Biar kita bisa paham masalah ini sampai ke akarnya, kita akan bagi jadi 4 bagian besar. Kita mulai dari apa sih masalah utamanya, terus kita lihat pertarungan di dalam diri kita, lalu tekanan dari luar, dan kita akhiri dengan satu aturan pamungkas yang bisa mengubah semuanya. Oke, kita masuk bagian pertama. Kebanyakan orang mikir masalahnya itu karena nggak ngerti cara investasi. Ternyata bukan itu loh. Akar masalah yang sesungguhnya itu jauh lebih simpel. Kita sering banget salah kaprah dalam ngelola kenaikan gaji. Ada istilah kerennya buat fenomena ini, lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Pernah ngerasain nggak? Gaji naik, tapi kok akhir bulan dompet tetap aja nangis. Nah, itulah dia lifestyle creep. Rasanya kayak lari lebih kencang, tapi anehnya kok nggak nyampe-nyampe. Persis kayak lari di treadmill keuangan gitu. Nah, jebakannya tuh gini, simple banget. Pertama, pendapatan kamu naik, entah itu karena promosi atau dapat bonus. Terus, secara otomatis, pengeluaran buat gaya hidup juga ikut naik. Akibatnya, persentase tabungan kamu ya segitu-gitu aja, nggak nambah. Ujung-ujungnya, kamu ngerasa sama bokeknya kayak dulu, padahal gaji udah lebih gede. Aneh kan? Terus, gimana dong caranya biar bisa lepas dari treadmill ini? Ada satu aturan emasnya, bangun modal dulu, baru naikin gaya hidup. Coba bayangin, gaji kamu naik dari 10 juta jadi 20 juta. Godaan buat nyicil mobil baru tuh pasti gede banget. Tahan dulu, pakai selisih 10 jutanya itu buat bangun mesin uang kamu. Nanti kalau modalnya udah kerja buat kamu, baru deh nikmatin hasilnya. Biarin investasi kamu yang bayarin gaya hidup, bukan gaji kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita lihat pertarungan psikologis yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Ternyata, nih ada dua kebiasaan toksik yang kelihatannya berlawanan tapi sama-sama bahaya. Di satu sisi ada si penahan uang. Di sisi lain ada si pembeli kompulsif. Kelihatannya beda banget kan, tapi sebenarnya akarnya sama. Hubungan sama uang itu reaktif dan emosional, bukan proaktif dan direncanakan dengan baik. Coba kita bedah dulu si penahan uang. Orang tipe ini tuh merasa bersalah banget setiap kali keluar duit, bahkan buat seneng-seneng doang. Biasanya ini akarnya dari rasa tanggung jawab yang besar, mungkin karena dia jadi tulang punggung keluarga. Di kepalanya, keluarin uang itu sama dengan bahaya. Tapi ada sisi bagusnya juga, rasa takut ini bikin mereka jadi super rajin investasi. Nah, sekarang kebalikannya, si pembeli kompulsif. Buat mereka, belanja itu kayak obat penenang. Stres dikit, langsung check out keranjang belanjaan. Ini tuh semacam mekanisme pelarian. Kuncinya adalah, kita harus sadar sama pola ini dan cari obat lain yang lebih sehat. Soalnya kalau enggak, hati-hati. Kesenangan 5 menit dari belanja online bisa jadi dibayar pakai cicilan 5 tahun. Oke, pertarungan di dalam kepala udah kita bahas. Sekarang kita lihat pertarungan dari luar. Tekanan sosial. Di bagian ketiga ini, kita bakal ngomongin kebiasaan finansial yang muncul karena pengen kelihatan sukses di mata orang lain. Kita sebut aja tipe ini the flexer. Motivasi utamanya bukan karena fungsi atau kualitas barangnya, tapi karena butuh validasi dari luar. Mereka beli barang mewah buat nunjukin status dan dapat pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, ini bagian yang paling seru. Perbandingannya jelas banget. Kita balik lagi ke skenario 5 miliar tadi ya. Si flexer langsung beli mobil dan rumah, habis 4,5 miliar. Si investor cuma pakai 4 miliar buat diinvestasiin. Setahun kemudian, apa yang terjadi? Aset si flexer nilainya anjlok karena depresiasi. Sementara itu, kekayaan si investor malah tumbuh. Jangka panjangnya, si investor bisa beli mobil yang sama. Cuma dari untungnya doang, modal awalnya tetap utuh. Keren kan? Ini nunjukin bedanya fokus ke liabilitas sama fokus ke aset. Tipe toksik terakhir yang dipengaruhi faktor eksternal adalah si ketergantungan. Kamu pasti pernah ketemu deh orang kayak gini. Punya duit,
Tapi pas giliran bayar, dompetnya ketinggalan lah, ATM-nya error lah. Intinya mereka selalu cari cara biar orang lain yang bayarin. Dan inilah biaya yang nggak kelihatan di struk belanja. Mungkin kamu hemat beberapa ratus ribu hari ini, tapi yang kamu korbankan itu kepercayaan dan respek dari teman-teman kamu. Nggak ada kan yang suka dimanfaatin? Ingat, koneksi dan pertemanan yang baik itu nilainya jauh lebih mahal dari duit receh yang lagi kamu coba hemat. Oke, kita udah bahas semua masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, solusinya. Di sini kita bakal nemuin satu prinsip utama yang bisa ngatasin semua kebiasaan toksik yang udah kita omongin tadi. Kuncinya cuma satu, anggaran yang sehat. Dan ini penting banget ya. Anggaran itu bukan buat ngekang kamu, justru sebaliknya. Ini adalah alat untuk kebebasan. Ini cara kita ngasih izin ke diri sendiri buat pakai uang secara sadar, terencana, dan yang paling penting, tanpa rasa bersalah. Jadi intinya cuma ini, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Selama pengeluaran kamu itu sesuai dengan anggaran yang sehat, yang dananya nggak dari utang, dan emang udah kamu siapin, maka nggak ada yang salah dengan apapun yang kamu beli. Ini artinya kamu punya izin buat belanja hal-hal yang emang beneran kamu suka. Mau itu hobi mahal kayak koleksi kartu Pokemon, atau mungkin hobi yang agak unik kayak beli ayam hias warna-warni, ya nggak masalah. Yang penting itu bukan apa yang kamu beli, tapi bagaimana cara kamu membelinya, yaitu pakai dana yang emang udah dianggarkan. Jadi, yuk kita rangkum pilar-pilar utamanya. Pertama, pastiin pertumbuhan modal kamu selalu lebih cepat dari pertumbuhan gaya hidup. Kedua, bikin anggaran khusus buat keinginan kamu, biar bisa dinikmatin tanpa rasa bersalah. Dan ketiga, yang gak kalah penting, jangan pernah korbanin hubungan yang berharga cuma demi hemat sedikit uang. Pada akhirnya, semua itu balik lagi ke satu hal. Mau kamu itu si penimbun, si pembelanja kompulsif, si flexer, atau si ketergantungan, solusinya cuma satu, kesadaran diri dan komitmen buat bikin dan nurutin anggaran yang sehat. Itu aja kok. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Setelah semua yang kita bahas barusan, apa sih yang sebenarnya lebih berharga dari uang itu sendiri? Jawabannya adalah likuiditas kamu, kemampuan kamu untuk memanfaatkan peluang, dan hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar. Karena pada akhirnya, itulah yang benar-benar membangun kehidupan yang kaya seutuhnya. Terima kasih sudah menyimak.